Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan bedah satu kitab yang judulnya Jalan Golongan yang Selamat. Ini tuh ya sebuah teks teologi yang mencoba menjawab satu pertanyaan yang fundamental banget dalam Islam. Di antara sekian banyak kelompok yang ada, mana sih jalan yang sebetulnya benar? Nah, ayo kita langsung masuk aja. Jadi, materi sumber kita ini dibuka dengan premis yang taruhannya tinggi banget. Dan ini dasarnya dari sebuah tradisi kenabian. Angka ini, 73, ini jadi titik awal dari semua argumen yang akan kita bahas. Dan inilah dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang coba dijawab oleh kitab ini. Sebuah pertanyaan yang jujur aja mendorong kita untuk mencari identitas dan kebenaran di tengah begitu banyaknya perbedaan, kan? Oke, sebelum kita sampai ke jawabannya, si penulis kitab ini nggak langsung ke poinnya. Dia membangun argumen dulu, kenapa sih pertanyaan ini krusial banget. Jadi perpecahan itu dibingkai sebagai masalah yang signifikan sekali bagi umat. Teks ini lalu mengutip hadis ini ya, sebuah pernyataan yang diyakini berasal dari Nabi Muhammad, dan ini dijadikan fondasi benar-benar dasar dari seluruh argumennya. Bisa dibayangkan kan, taruhannya jadi tinggi banget sejak awal. Jadi menurut tradisi ini, mayoritas, sebagian besar dari kelompok-kelompok tadi itu, dianggap udah menyimpang dari jalan yang lurus. Kebayang ya, mayoritas. Dan yang tersisa cuma satu. Satu kelompok tunggal yang diyakini akan selamat. Kontrasnya ini loh, antara 72 sama 1, itu benar-benar mencolok. Dan ini emang disengaja dalam sumber aslinya buat menekankan betapa eksklusifnya jalan ini. Nah, untuk memperkuat argumen ini, sumbernya juga mengutip ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat ini secara eksplisit ya, memerintahkan persatuan dan melarang keras perpecahan atau sektarianisme. Jadi dasarnya diperkuat lagi. Ada lagi nih, sebuah kisah yang sangat hidup dari sahabat Ibnu Mas'ud. Kisah ini dipakai untuk menggambarkan konsep satu jalan yang benar melawan banyak jalan lain yang menyimpang. Ini penggambaran yang visual banget, gampang dibayangkan. Dan lihat deh, visual ini benar-benar menggambarkan metafora utama dari buku ini kan? Ada satu jalan kebenaran yang lurus, tegak di tengah, sementara banyak jalan lain yang bercabang-cabang, yang dianggap sebagai jalan kesalahan. Oke, setelah masalahnya dipaparkan dengan jelas, teks ini sekarang beralih ke solusinya. Jadi pertanyaannya, gimana sih penulis mendefinisikan satu-satunya kelompok yang selamat ini? Ciri-cirinya tuh apa aja sih? Ternyata, kelompok ini diberi nama yang spesifik, Firqoh Najiyah. Kalau diterjemahkan secara harfiah, artinya ya golongan yang selamat. Dari namanya aja udah jelas ya, ada klaim keselamatan di dalamnya. Yang menarik nih, penulisnya pakai beberapa nama yang beda-beda untuk menyebut kelompok ini. Tapi, intinya semua itu merujuk ke satu identitas yang sama. Identitas yang berpusat pada tradisi kenabian. Nah, ini dia poin krusialnya. Menurut sumber ini, karakteristik yang paling utama yang jadi definisi kelompok ini adalah kepatuhan yang super ketat pada praktik dan keyakinan Nabi serta para sahabatnya. Itu patokan utamanya, nggak ada yang lain. Oke, terus gimana caranya mengikuti jalan itu? Apa wujud praktisnya? Nah, teks ini kemudian ngejelasin sebuah metodologi yang sangat jelas yang biasa disebut sebagai manhaj. Penulisnya merinci beberapa langkah, semacam kerangka kerja, gitu. Kalau kita lihat, ya, metodologinya ini berpusat pada kepatuhan mutlak pada sumber-sumber utama, Al-Quran dan Sunnah, titik. Plus, menolak inovasi dalam agama dan menjaga kemurnian tauhid. Jadi setiap langkahnya itu dibangun di atas gagasan kembali ke sumber asli. Untuk lebih menekankan soal hierarki otoritas ini, buku ini ngasih kutipan yang kuat banget. Kutipan ini nunjukin bahwa bahkan perkataan sahabat yang paling dihormati sekalipun itu nggak bisa menggantikan sabda Nabi. Nabi tetap yang paling utama. Prinsip ini teman-teman menciptakan sebuah pemisahan yang sangat jelas. Jadi, menurut kerangka teks ini, cuma ada dua sumber yang dianggap maksum atau bebas dari kesalahan. Wahyu ilahi, yaitu Al-Quran, dan Nabi. Semua sumber lain yang datang dari manusia, ya bisa salah. Oke, selain dari metodologinya, terus gimana cara kita ngenalin kelompok ini di zaman sekarang? Apa sih tanda-tandanya menurut penulis kitab ini? Nah, teks ini ngasih beberapa ciri khas utama. Pertama, jumlah mereka itu sangat sedikit, minoritas. Kedua, mereka sering dianggap asing atau aneh oleh masyarakat luas. Terus mereka juga aktif ngajak orang buat kembali ke sumber-sumber asli agama. Dan mereka sering digambarkan sebagai ahli hadis karena fokusnya ke sana. Dan hadis ini dipakai untuk membingkai status minoritas mereka. Jadi minoritas itu bukan dianggap kelemahan loh. Justru sebaliknya, itu dianggap sebagai tanda keaslian. Tanda bahwa mereka memang berada di jalan yang benar.
Jadi, kalau kita rangkum, ya, sumber yang kita bedah ini intinya berpendapat bahwa hanya ada satu jalan keselamatan. Dan jalan ini sangat spesifik, sangat terdefinisi, dan bisa dibilang sempit. Itulah satu-satunya jalan yang diyakini menuju keselamatan. Nah, semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk dipikirkan. Apa sih implikasi yang lebih luas dari pandangan dunia yang berpusat pada satu jalan yang eksklusif menuju kebenaran? Ini pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.